Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ma yaqulu. Di sini bab menerangkan doa yang diucapkan oleh seseorang. Idza raqiba bila mana dia naik ada bata hewan, maksudnya kendaraan ya. Ada bata dabah, yaitu kendaraan, hewan kendaraan. Bukan hewan juga ya, termasuk motor, mobil, kendaraan. Alis safari, untuk safar. Qala, berfirman Allah Ta'ala, wa ja'ala, dan Allah jadikan lakum bagi kalian minal fulki, dari kapal, wal an'ami, dan unta, ma tarkabun, perkara yang kalian tunggangi, litas tahu supaya kalian dapat duduk, ala duhurihi, atas punggungnya unta tadi. Tsumma tadhkuru, kemudian kalian mengingati nikmat rabbikum, nikmat Tuhan kalian. Idza stawaitum, ketika kalian sudah duduk, alaihi, atas ma tarkabun, atas ma tadi, atas perkara yang kalian tunggangi tadi. Wa taqulu, dan kalian berkata, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Subhanalladzi, maha suci zat, sakhkhara, yang telah menundukkan lana, untuk kami, hadza, kendaraan ini, wa ma kunna, dan tidaklah kami, lahu, kepada kendaraan ini, muqrinin, ada kekuatan untuk menundukkan. Wa inna, dan sungguhnya kami, ila rabbina, kepada Tuhan kami, lamunqalibun, sungguh orang-orang yang kembali. An Ibnu Umar, dan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana, adalah, idza stawa, bila mana beliau telah duduk, ala ba'irihi, atas unta beliau, kharijan, sebagai orang yang mau keluar, ila safarin, untuk safar, kabbara, maka beliau, idza safarin, ke safar, maksudnya ya untuk bepergian, kabbara, maka beliau bertakbir, salatan, 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qala, kemudian beliau berkata, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Subhanalladzi, maha suci zat, sakhkhara, yang telah menundukkan, lana, bagi kami, hadza, kendaraan ini, wa ma kunna, dan tidaklah kami, lahu, pada kendaraan ini, muqrinin, ada kekuatan untuk menundukkan. Wa inna, dan sesungguhnya kami, ini penting sekali doa ini untuk safar. Karena ya hakikatnya itu kendaraan yang kita tunggai itu yang mengendalikan adalah Allah, itu kita tidak tahu. Kalau Allah kendalikan luruskan, ya lurus. Kalau Allah sudah belokkan, kamu pengen lurus ya nggak akan bisa lurus, belok aja. Makanya itu doa betul, berserah diri kepada Allah supaya kendaraan dijaga dan diluruskan dan disetir oleh Allah sendiri. Ila rabbina, kepada Tuhan kami, lamunqalibun, sungguh orang-orang yang kembali. Allahumma, ya Allah, inna, sungguhnya kami, nas'uluka, kami minta kepada Engkau, fi safar, dalam safar kami, hadza, ya safar ini, minta al-birra, kebaikan, wa taqwa, dan taqwa, wa minal amali, dan minta daripada amal, ma tarda, perkara yang Engkau ridai. Allahumma, ya Allah, hawin, mudahkanlah, alaina, atas kami, safarana, safar kami, hadza, ya safar ini, wadwi, dan lipatlah, anna, dari kami, bu'dahu, jauhnya. Jadi safar itu yang jauh. Tapi kalau doa dengan doa ini, Allahumma hawwin alaina safarana hadza wadwi anna bu'dah, nanti kamu safar itu datang ke tempat tujuan kamu enggak capek. Kemudian itu safar yang panjang, yang jauh itu tampak dekat saja. Rasanya dekat begitu saja. Allahumma, ya Allah, anta, engkau, as-sahibu, adalah teman, fis safari, di safar, sehingga menjaga. Maksudnya itu Allah temanku dalam safar, Allah yang menjaga aku dalam safar. Orang-orang dalam safar itu banyak sekali permasalahan, karena jauh dari teman, jauh dari kampung, jauh dari kenalan, jauh dari, dan macam-macam masyakoh itu safar itu. Maka tapi kalau sudah ditemani Gusti Allah, di mana saja aman, di mana saja selamat.
wal khalifatu dan pengganti fil ahli di keluarga. Keluarga ditinggal, Allah jadikan khalifahnya yang tinggal, yang ngopeni keluarga Gusti Allah. Nah, kadang-kadang orang safar pulang-pulang keluarganya udah nggak karuan. Nah, pulang-pulang ke rumah, loh, lah ini kok anakku jadi kayak begini, lah ini kok ini jadi begini. Innalillahi. Ini karena apa? Karena nggak diserahkan kepada Allah. Maka minta kepada Allah supaya Allah ini jadikan khalifah atau pengganti yang ngopeni keluarga. Fil ahli di dalam keluarga. Allahumma ya Allah, ini sungguhnya aku a'udzu minta perlindungan bika kepada engkau min wa'sa'is safar, dari beratnya safar. Safar itu masyaqqah banget. Kalau kamu doa ini nanti kamu enggak merasakan masyaqqah. Wa ka'abatil mangdar, dan buruknya pemandangan. Kadang orang itu habis safar dalam kondisi nampak jadi loyo, kuyu, pucat, susah, macam-macam itu. Namanya ka'abatil mangdar. Wa su'il munqalabi, dan buruknya tempat kembali. Fil mali di dalam harta, wal ahli dan keluarga, wal waladi dan anak. Minta perlindungan dari ini. Nanti kalau kembali supaya harta aman, tidak ada yang rusak. Keluarga aman, tidak ada yang bubrah, anak-anak aman juga. Maka serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta perlindungan kepada Allah maksudnya. Wa idza raja'a bila mana beliau kembali, qala hunna, maka beliau mengucapkan itu juga. Wazada, dan beliau nambahi fihinna di dalam doa-doa tadi, ayibun ketika pulang, tapi ini ayibun, taibun, abidun, lirabbina hamidun. Ayibun, kami ini adalah orang-orang yang kembali. Taibun, kami ini adalah orang-orang yang bertaubat. Abidun, kami adalah orang-orang yang menyembah lirabbina kepada Tuhan kami. Hamidun, lagi muji-muji kepada Tuhan kami. Rawahu Muslim. Makna mukrinin, mutiqin, mampu mengendalikan. Wal wa'sa, dan artinya wa'sa bi fathil wawi dengan fathahnya waw, wa iskanil ain dan sukunnya ain, tapi sa'i dengan sa al musallati yang di titik tiga, bil mati dengan mat, wa'sa wahya asyiddah berat. Wal ka'abah, dan ka'abah bil mati dengan mat, ka'abah wahya dan ka'abah taghayyurun nafsi, berubahnya jiwa, berubahnya diri, min khusnin wa nahwihi, disebabkan dari pada kesusahan dan yang lain, loyo, susah, sakit dan sebagainya. Wal munqalab, artinya munqalab marja, tempat kembali. An Abdullah bin Sarjis radhiyallahu ta'ala anhu qala, berkata Abdullah bin Sarjis, ana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza safara, bila mana beliau safar, ta'awadu, maka beliau berta'awud, minta perlindungan min wa'sa'is safar, dari beratnya safar, wa ka'abail munqalab, dan berubahnya kondisi tempat kembali, pulang-pulang hartanya ininya ini semuanya jadi berubah semuanya. Minta perlindungan dari itu. Wal khauri ba'dal qauni, dan kurang setelah sempurna. Mana ya? Sebenarnya. Wal khauri ba'dal qauni, dan kurang setelah sempurna. Artinya sudah urusan-urusannya sudah lengkap, sempurna, ditata sedemikian rupa, ternyata ketika kembali dari safar jadi kurang semuanya, jadi kurang ini, kurang itu, jadi kerugian ini, kerugian itu. Makanya minta perlindungan dari ini. Wa ta'awatil madlum, dan minta perlindungan dari doanya orang yang dizalimi, karena doanya orang yang dizalimi itu selalu dikabulkan oleh Allah. Wa su'il mangdari, dan buruknya pemandangan fil ahli wal mali wal ahli, fil ahli wal mali, di dalam keluarga dan harta. Rawahu Muslim. Kata seperti ini, huwa hadis fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim. Al khawri ba'dal qauni, lafal al khawri ba'dal qauni bin nun, dengan nun. Wa kata, dan seperti inilah, demikian inilah, seperti inilah. Rawahu, meriwayatkan hadis at-Tirmidzi wa Tirmidzi wa Nasa'i, al khawri ba'dal qauni,
Qala berkata At-Tirmidzi wa yurwa dan juga diriwayatkan al-khawri ba'dal qawri birra'i. Al-khawri ba'dal qawri. Wakilahuma dan kedua-duanya khawri ba'dal qawni atau khawri ba'dal qawri wajhun ada wajah apa itu wajah makna, ada makna yang dimaksud. Qala berkata ulama wa ma'nahu dan maknanya binuni dengan naun al-khawri ba'dal qawni warra'i dan ra jami'an semuanya ar-ruju kembali ilminal istiqamah dari istiqamah awiz ziyadah atau tambah ilan naqsi kepada kurang. Sempurna setelah kurang. Kurang setelah sempurna. Al-khawri ba'dal qawni kurang setelah sempurna. Atau al-khawri ba'dal qawri pun juga artinya sama saja. Pokoknya kurang setelah sempurna. Wes sempurna kok terus jadi kurang gitu loh. Minta perlindungan jadi seperti itu. Kalau dia sudah istiqomah kok jadi enggak istiqomah. Dulu nambah kok terus jadi merosot. Minta perlindungan dari kemerosotan dari segi apapun. Kalau mereka berkata para ulama wa riwayatur ra'i dan riwayat ra' ma'khudatun diambil min takwiril imamah dari ngubengne imamah, memutar imamah ke kepala. Wa huwa takwirul imamah, maknanya takwirul imamah lafwa yaitu melilitkan imamah, wa jam'uha dan mengumpulkan imamah. Wa riwayatun nun dan riwayat nun minal qauni dari qaun masdarukan dari masdar kana yakunu qaunan kana yakunu qaunan idza wujida bila mana didapatkan wastaqarra dan tetap yaitu kurang setelah tetap. Nah, maksudnya itu kurang setelah istiqomah. Ya. Ini barang-barang ini seperti ini banyak yang dilalaikan. Mau pergi seneng-seneng begitu saja lupa doa menjadi masalah. Barang kelihatannya kecil padahal ini perkara besar. Semua keadaan ya, itu kadang-kadang ya hanya gara-gara ditinggal beberapa saat balik-balik jadi berubah. Tinggal beberapa saat jadi balik berubah. Lah itu harus betul-betul doa supaya Allah Subhanahu wa taala jaga apa yang di rumah dan jaga ketika musafir. Ketika safar juga minta dijaga oleh Allah dan ketika kamu safar supaya yang di rumah pun dijaga oleh Allah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli itu maksudnya di situ itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa shalli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم أصلح سيدنا محمد آله بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم أعز سلطانا نصيرا صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب تحريم سفر المرأة. Di sini bab menerangkan haramnya safarnya perempuan wahdaha sendirian. An Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Qala berkata Abu Hurairah qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu tidak halal limra'atin bagi seorang perempuan, seorang wanita tu'minu billahi wal yawmil akhir yang beriman kepada Allah dan hari akhir tusafiru mengadakan safar masirata yaumin walilatain perjalanan sehari semalam illa ma'adhi mahramin kecuali harus beserta mahram alaiha atas imra'ah tadi muttafaqun alaih. Wanita itu kalau keluar itu harus bersama mahramnya. Kalau enggak bersama mahramnya ya bersama suaminya. Karena namanya wanita itu lemah. Wanita itu lemah dan pikirannya itu tidak panjang, pendek gitu aja. Kalau wanita itu bisa berpikir panjang, ya tentu saja
ini bukan menghina wanita, ini keistimewaan wanita juga sebetulnya. Pikir pendek itu, yaitu kalau pikirnya itu panjang, maka tidak ada wanita yang mau melahirkan. Sekali saja sudah kapok itu. Karena pikirnya itu pendek, sehingga para wanita ini melahirkan berkali-kali seneng aja. Kapok itu sebentar, sehari, sebulan, 2 bulan, nanti seneng lagi, pengen punya anak lagi. Itu. Tapi laki-laki baru melihat orang lahiran aja udah kapok, saya nggak marani aku mau lahirkan. Laki-laki gitu, sudah terlalu panjang. Demikian dalam perjalanan wanita begitu. Kalau ada godaan-godaan di tengah jalan, mereka para wanita nggak bisa berpikir panjang. Apa akibatnya nanti kalau sampai tergoda di jalan itu? Akibatnya bisa mencelakakan dia ini selamanya, bahkan sehidup dia. Maka harus disertai, para wanita ini harus disertai. Dan juga para wanita itu mudah tertarik. Kalau laki-laki masuk toko, maka yang dibeli 1, tapi wanita yang masuk toko niatnya beli 1, pulang itu bawa 10. Artinya apa? Tertarik. Lah kenapa kok bawa 10? Niatnya beli 1. Lah ada diskonan loh. Kalau laki-laki enggak mau diskon mau apa, enggak peduli. Aku belinya pengen 1 ya 1. Itulah masalahnya itu. Jadi mudah juga digoda orang di tengah jalan atau tergoda dengan barang-barang menggiur di tengah jalan, sehingga bisa mencelakakan para wanita ini. Maka wanita ini di mana-mana itu harus dikawal. Makanya Islam itu menghormati wanita, memuliakan wanita, mengawal wanita. Islam itu begitu, bukan membiarkan wanita, terus memajang wanita, mempamer-pamerkan wanita, siapa mau, enggak, ada. Memangnya barang dagangan, bukan. Ini orang mulia. Dalam Islam ini wanita itu dimuliakan betul dalam Islam. Makanya harus dijaga. Perkara yang mulia selalu dijaga. Perkara sampah enggak perlu dijaga. Adakah orang jaga sampah? Enggak ada. Tapi yang dijaga itu adalah berlian, emas, mutiara, itu dijaga semuanya. Ya lah. Kalau kamu ini mempunyai sepeda basikal yang terbuat dari emas, kamu mesti nyewa orang penjaga. Di mana-mana kamu kenaiki, tapi turun ada yang jaga. Terus selalu begitu. Karena kamu beranggapan basikal ini adalah lebih mulia, sehingga perlu dijaga. Kalau mau kamu ada istrimu, enggak usah dijaga, berarti basikalnya lebih mulia daripada istrinya. Itu duit masih dijaga. Kenapa wanita tidak dijaga? Apakah wanita lebih hina daripada duit? Duit aja dijaga, ya kan? Kebun, ternak, semua dijaga. Tapi masa istri nggak dijaga? Apakah istri ini tidak lebih mulia daripada ternak, kambing, sapi dan sebagainya? Jadi kita ini sudah salah fikir sebetulnya ini. Jadi kalau perkara itu dijaga itu bukan malah ini. Semua perkara yang dijaga itu artinya perkara mulia, perkara yang berharga. Karena wanita ini dihargai betul dalam Islam. Maka wanita ini harus dijaga. Bepergian boleh, tapi harus diantar, harus dijaga, disertai dengan mahramnya atau suaminya. Wa Ibnu Abbas dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna usmiya Abdullah sami'a beliau mendengar an-nabiy baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, la yakhluwanna, janganlah berkhulwah, sungguh-sungguh janganlah berkhulwah rajulun, seorang laki-laki, bi imra'atin, dengan perempuan lain, illa wa ma'aha, kecuali beserta perempuan itu zu mahramin, mahramnya. Jadi enggak boleh orang itu. Makanya kenapa pepulangan di sini ini dibedakan, wanita dibedakan dengan
perempuan, supaya tidak ikhtilat antara wanita dengan orang-orang yang bukan mahram. Kita di sini belajar agama habis-habisan, kemudian pulang-pulangnya hancurkan agama habis-habisan. Itu. Makanya itu pulang itu disendiri-sendirikan di sini itu. Kalaupun yang boleh pulang hanya yang pancen bersama mahramnya, yang mahrami. Itu tertib-tertib agama ini ketika kita sudah belajar, syukurnya orang itu mempelajari ilmu, ya mengamalkan ilmu. Itulah. Kalau sudah nggak diamalkan lagi, ya untuk apa ilmu itu? Malah justru ilmu itu akan jadi hujjah, akan mencelakai diri orang yang tidak mengamalkannya. Jadi kita ini belajar ilmu, ya dah. Tetapi kalau kita tidak mengamalkannya, nanti akan melaporan sama Allah. Ya Allah, aku tidak diamalkan ya Allah. Akan laporan mereka. Maka dikatakan banyak orang membaca Al-Quran, tapi Quran malah melaknatnya karena selalu menentang Quran amalannya itu. Wala tusafiru, tidak boleh melakukan safar. Al-mar'atu seorang wanita illa ma'adi mahramin, kecuali bersama mahram. Jadi tidak boleh khalwah dengan orang yang bukan orang yang bukan apa-apanya kecuali disertai dengan mahramnya. Dan tidak boleh pula safar sendirian. Kalau safar harus beserta mahramnya. Faqala maka berkata lahu kepada baginda Nabi rajulun, seorang laki-laki, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mur'ati, sungguhnya istriku, kharajat, dia keluar hajatan untuk haji. Wah ini dan sesungguhnya aku uktutibtu, aku telah menentukan diriku, menetapkan diriku fi ghazwati kada wa kada, di dalam mengikuti perang ini. Qala bersabda baginda Nabi, ingtolik, berangkatlah kamu, fahujja, maka berhajilah, ma'amra'atika, beserta istrimu, muttafaqun alaih. Haji, umrah itu baiknya ya istri ini dengan suaminya atau dengan mahramnya, dengan suaminya. Ini ada orang mau khuruj, istrinya mau haji, bagaimana? Saya sudah daftar mau khuruj. Ya, istriku ini pas mau haji, saya ini gimana ini? Ya kamu sertai istrimu haji sana, jangan khuruj, jangan keluar. Begitu. Ini pentingnya orang menjaga, karena banyak terjadi. Jadi ketika orang-orang ini membiarkan keluarganya atau istrinya pergi sendirian karena alasan apapun, begitu pulang maka istri itu, wanita itu sudah berubah. Tuh. Datang dari umrah atau haji, ya, pulang-pulang langsung melihat suaminya jelek sekali. Yang saya lihat di Mekah sana itu hidungnya panjang-panjang, ini kesini kok jadi pesek kalian semua. Makanya harus sertai sama suaminya. Bang,